Al-Insyiqaq surat ayat yang ke berapa kemarin tadi? 13. Surat ke-13, ayat ke-13. Kalau kita lihat ya di surat Al-Insyiqaq ini kemarin bicara tentang orang yang mendapatkan kitabnya biyaminihi, lalu kemudian mendapat kitabnya bi shimali atau waro'al-dhuhrihi. Kondisi itu diperjelas lagi, siapa sih orang-orang yang mendapatkan kitabnya melalui belakang punggung tembus dadanya itu? Innahu kana fi ahlihi masruro. Mereka adalah orang-orang yang ketika di dunia itu bersama keluarga kafirnya, masruro, bergembira. Sampean masih ingat bahasan kita tentang keluarga biologis dan keluarga ideologis, masih ingat ya? Ya, yang saya contohkan tentang Nabi Ismail, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ya, Nabi Lut, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang bagaimana sebuah keluarga itu memiliki dimensi, sekurangnya 2 dimensi, yakni dimensi ideologis dan dimensi biologis. Nah, kalimat ahlihi di sini itu tidak ahlihi dalam arti biologis ya, tetapi ahlihi dalam arti ideologis. Sama dengan yang di atas kemarin, ketika wayang qalibu ila ahlihi masruro, orang-orang yang nanti kembali kepada ahli keluarganya. Keluarga siapa? Surga, orang beriman itu. Masruro dengan gembira. Maka orang-orang yang akan masuk wayasla sa'iro itu, masuk neraka itu juga disebutkan sama. Innahu, dulu ketika di dunia, ya, dulu ketika di dunia, innahu kana fi ahlihi, bersama dengan keluarga dunianya. Artinya apa? Keluarga ideologis kafirnya, kelompoknya, begitu loh. Ya. Masruro, senang, bergembira ria, bebas puas, tanpa batas, nafsunya dilepas pokoknya. Tidak mau diberi batasan agama. Nah ini ya mudah-mudahan bisa dicegah ya. Roadmap atau peta jalan pendidikan nasional yang sedang digodok ini menyingkirkan agama dari diganti dengan akhlak dan budaya. Jadi agama itu diganti dengan apa? Akhlak dan budaya. Nah, kalau bicara akhlak kan standarnya jadi manusia. Saya ulangi, kalau akhlak itu kan dalam kalimat manusia itu kan karakter. Nanti akhlak sekarang namanya akhlak, nanti lama-lama diganti karakter. Kalau karakter kan standarnya standar manusia. Kalau agama jelas standarnya Allah. Nah ini sedang dihindarkan untuk standar Allah, dipakai untuk standar manusia. Budaya dan akhlak itu standar manusia. Nah ini yang ayo prihatin ya. Kenapa? Karena masruro di sini, ayat ini, ayat ke-13 ini, mereka bergembira ria ketika di dunia berserta dengan keluarga ideologisnya. Masruro di sini itu ya masruro yang budayanya, budaya sekarang ini. Budaya lepas bebas ini. Sedih saya. Iya. Terus terang saya prihatin. Kalau pendidikan nasional ini kemudian
tanpa mencantumkan agama. Lawong sekarang yang ketika masih ada cantuman agama aja pontang panting nggak karuan guru-guru ini untuk mengarahkan agar taat agama, lah apalagi dilepas. Yang penting nanti akhlak. Mereka kan mungkin berpedomannya seperti misalnya Jepang juga nggak pakai agama, buktinya bisa tertib. Enggak, tertib gimana? Tertib yang dimaksud itu disiplin, antrinya rapi, kemudian begitu. Gini loh dulur, agama itu tidak hanya bicara tentang aturan dunia. Teman tahu nggak bahwa angka tertinggi bunuh diri itu di Jepang. Apakah kita akan mengatakan bahwa tidak apa-apa banyak bunuh diri, yang penting hidupnya bersih, yang penting antrinya teratur. Apa begitu? Gemar membaca, kerja keras, disiplin. Apa begitu? Di Jepang itu prostitusi maupun industri porno itu legal loh ya. Legal. Dan siapapun tidak boleh melarang orang untuk terjun menjadi baik pelacur maupun bintang film porno. Boleh, legal. Apakah kita akan mengatakan yang penting di sana itu barang-barang kalau jatuh aman, nggak apa-apa melacur, nggak apa? Apakah kita akan begitu? Ini berkaitan dengan pendidikan juga loh ya. Ya, jadi demikian pula di Swedia yang konon pendidikannya Finlandia sebagai pendidikan terbaik dan sebagainya. Finlandia tingkat ateisnya tertinggi. Ya. Apakah akan mengatakan sistem pendidikan yang penting baik, nggak penting itu Allah dan Tuhan? Begitu. Jadi tidak bisa disamakan satu budaya dengan budaya yang lain. Saya berbicara ini supaya apa? Supaya kita sebagai orang tua aware ya, bahwa Islam itu mengatur semuanya, bukan hanya mengatur tentang kebersihan saja, bukan hanya mengatur agar tidak mencuri saja, tapi juga mengatur agar tidak bunuh diri, tapi juga mengatur agar hubungan non-muhrim terjaga, nasab terjaga, gitu loh. Itu semua enggak bisa kok cuma hanya dari sisi satu sudut pandang. Agama itu yang penting untuk membawa kebaikan. Kebaikan menurut standar siapa? Kenapa? Karena kalau sampean sedisiplin apapun, sekerja keras apapun, ya toh, seantri disiplin apapun, kalau Anda minum minuman keras, ya tetap dalam Islam itu jelek. Sementara standar budaya maupun akhlak itu tidak menganggap itu sebagai kejelekan. Pornografi, minuman keras, judi, itu tidak dianggap jelek loh ya. Di dalam standar budaya manusia. Enggak. Karena itulah di negeri-negeri yang katanya tadi baik pendidikannya, itu judi ya legal. Industri seks juga legal. Pornografi juga legal. Bahkan di beberapa negara yang itu tadi, LGBT, perkawinan antar jenis juga legal. Apakah kita akan menuju ke sana dengan menanggalkan atau meminggirkan agama? Gitu loh. Jadi ini yang kadang tidak disadari oleh orang-orang yang melihat agama itu hanya tentang hubungan antar manusia. Itu loh. Bahkan tentang hubungan antar manusia pun manusia masih sering lupa bahwa satu negara itu tidak bisa dikaca persiskan dengan negara yang lain. Ada norma masyarakat, ada kebiasaan yang tertanam. Tidak bisa. Makanya kadang ya pikiran orang-orang yang hasil dari pendidikan barat itu kadang kacamatanya ya kacamata kuda, hanya melihat seolah-olah kiblat paling bagus itu adalah pendidikan barat. Misalnya ya pendidikan barat. Memang dari sisi kognitif mereka ini menjadi orang-orang yang penemu bagus-bagus, cerdas, partisipatif. Saya tahu itu partisipatif, pikirannya terbuka. Tapi ingat bahwa sendi-sendi keluarga di negeri barat itu sudah nyaris tidak berbentuk lagi. Tak ada itu namanya sangat sedikit lah intinya.
penghormatan kepada orang tua dan lain sebagainya. Dan itu tidak diajarkan. Nah, apakah kita akan begitu nanti? Kan tidak mungkin ya. Jadi karena itu ayo kita terutama ya, apapun sistem yang akan dijalankan oleh orang-orang sana, kita minimal menjaga diri kita. Kaitannya apa dengan ayat yang sedang kita bahas? Masruro di sini sekali lagi, innahu kana fi ahli masruro. Masruro ini tidak hanya sedang tentang kegembiraan fisik ya, tetapi juga tentang mindset yang dilepas bebas. Coba bayangkan, kira-kira saya mau tanya nih, kira-kira dalam sistem pendidikan yang meminggirkan agama, tidak mencantumkan agama, tapi hanya bicara tentang budaya dan akhlak, kira-kira mereka diajak percaya akhirat enggak? Hah? Enggak, Gus. Tidak. Nah, justru itu, Bu Dia. Ketika mereka tidak diajak percaya akhirat, maka standar baik buruknya hanyalah hukum positif di dunia. Tentang peraturan ini, tentang undang-undang ini, itu. Dan di sana tidak mungkin menyangkut tentang ancaman neraka. Padahal orang untuk mau sholat, untuk menghindari judi, untuk menghindari minuman keras dan seterusnya, bahkan untuk menghindari menghina itu loh. Di dalam agama itu, punishment-nya itu punishment yang paling adalah akhirat, tentang neraka. Jadi kalau sudah begini dulu, maka kita sedang dihadapkan pada ancaman apa? Degradasi moral, dekadensi mental. Kenapa? Karena moral dan mental didasarkan pada baik buruknya itu analisis manusia. Sementara pikiran analisis manusia itu sangat subjektif. Baik menurut si A belum tentu baik menurut si B. Nanti masing-masing bikin standar baik buruk masing-masing. Tidak ada kepastian norma jadinya. Akhirnya kan orang-orang sekarang itu, lulu gue. Nah, sudah. Gue minum minuman keras yang penting nggak ganggu tetangga. Lah kan. Lah kalau orang-orang yang kayak gini lalu jadi pengambil kebijakan, gimana coba? Ya kan? Nah, ini sehingga ayo kita kembali, agama itu diciptakan Allah agar membatasi masruronya ini. Membatasi dalam arti mengendalikan. Ya. Inilah. Jadi innahu dhanna allayyahurana. Kembali lagi kepada sistem pendidikan lain. Innahu dhanna allayyahura. Mereka ketika di dunia bebas puas lepas masruro tadi karena menyangka bahwa mereka tidak akan kembali kepada Tuhan. Mereka tidak akan menyangka bahwa tidak akan ketemu sama Tuhan. Mereka menyangka bahwa tidak akan ada hari penghisaban. Mereka menyangka bahwa tidak akan ada pertanggungjawaban. Sehingga ya suka-suka gue. Sudah, kalau sudah kayak gitu, pas ayat ini untuk menyoroti kondisi kekinian. Ya. Tuh. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Tapi mereka tidak tahu. Ya, dia akan kembali kepada Tuhannya. Dan apapun yang kamu kerjakan di dunia, inna rabbahu kana bihi basira. Tuhannya, Tuhan penciptanya mengawasi terus. Gusti Allah mboten sare. Apa? Ini kan manusia nganggapnya ini Allah sedang tidur ini. Tidak ngawasi. Jadi sak karepe dhewe. Mbuh kono karepmu kono itu kan. Nah ini ayo fala uqsimu bisyafaq sampai Allah pun bersumpah demi cahaya merah saat senja. Walaili wa ma wasaq demi malam apabila ia menyelubunginya. Wal qamari idza tasaq dan demi bulan apabila menjadi purnama. Latar kabuna sungguh kalian akan menjalani hidup tobaqan an tobaq
setahap demi setahap. Bagi manusia yang tadi itu, yang ingin meminggirkan agama dari peta jalan pendidikan nasional kita, bagi mereka tidak ada tobakon antobak. Apa? Tidak ada tahapan-tahapan. Hidup itu ya cuma satu saja di dunia. Selesai itu bar yobar, tidak ada lagi sudah. Makanya hidup cuma sekali, jangan terlalu dibatasi. Gitu. Kenapa? Nyangkanya hidup cuma di sini. Sementara kita meyakini bahwa hidup ini ada 5 siklus. Ya, siklus ini terdiri dari 5 etape. Etape pertama ini, ya ini etape pertama ini di alam ruh. Nih, kita pertama di alam ruh. Waktu kita masih belum, mungkin bapak ibu kita juga belum ketemu, masih bayi, atau bahkan bapak ibu kita belum lahir, kita itu sebenarnya sudah ada, tetapi dalam bentuk arwah, di dalam bentuk ruh. Maka kita berada di alam arwah, di alam arwah, atau di alam arwah itu di alam ruh. Ketika masih berkumpul, wallahu a'lam di mana. Tapi kita berada di dimensi arwah ruh. Itu pertama. Lalu kedua, kita itu setelah ibu bapak kita ketemu, menikah, kemudian bersetubuh, lalu kemudian mengandung, memancar sperma dari tulang sulbi laki-laki masuk ke rahim ibu. Lalu atas kuasa Allah terjadi proses engineering canggih di sana. Maka saat itu setelah menjadi segumpal darah, lalu segumpal daging, lalu ditiupkan ruh, maka ruh pindah dari alam arwah ke alam arham. Arham, etape kedua, yakni alam rahim ibu. Mulailah manusia berada di alam rahim ibu sejak ditiupkan ruh itu ke dalam gumpalan daging dan tulang itu. Lalu berkembang selama 9 bulan rata-rata. Manusia ada di etape kedua ini rata-rata selama 9 sampai 11 bulan. Atas kuasa Allah, maka kemudian setelah sempurna penciptaan, manusia pindah etape lagi ke alam dunia. Coer, ngek gitu. Nangis manusia. Kenapa nangis? Karena melihat dunia ndak enak loh, nantunya kok gini. Gitu itu. Ketika di alam ruh lah mereka damai. Ndak ada larangan, ndak ada perintah, ndak ada pertikaian, ndak ada ujian, tidak ada yang kayak gini di dunia. Begitu nangis procot, bayi yang masih suci sempurna itu, masih putih bersih itu, lihat kotornya dunia kayak gini, nangis dia. Nangis. Ya, karena beratnya hidup di dunia. Setelah itu, maka di dunia inilah kita sekarang. Di dunia ini kita menjalani hidup untuk keperluan utama apa? Ujian, menyembah Allah. Dalam penyembahan itu kita diberikan banyak ujian. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku menciptakan al jin wal insan dan manusia illa kecuali liya'budun, untuk menyembah. Untuk apa? Menyembah Allah. Ayat satunya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah lah zat yang menciptakan hidup dan mati untuk keperluan apa? Liyabluwakum, muji sampean semua. Ayyukum, dicari di antara kalian siapa yang ahsanu amala, amal yang paling baik. Itu tuh ya. Sehingga apa?
tobakon antobak itu tingkatannya kita di dunia ini adalah untuk apa? Untuk diuji. Lalu setelah sampai entah berapa tahun wallahu a'lam sesuai jatah umurnya, misalnya Mas Siswanto dijatah umur 50, lah sekarang sudah berapa? Sudah berapa? 50, Gus. Lah, sudah 50. Misalnya, wallahu a'lam saya enggak tahu. Berarti ya wis nunggu detik-detik. Kalau ukuran Rasulullah 63 tahun, berarti Mas Deswanto tersisa 13 tahun. Artinya dari hari ke hari itu umur sampean tidak bertambah sesungguhnya, tetapi umur sampean itu berkurang. Kalau jatahnya 63, sekarang sudah 50 tahun, berarti sudah berkurang 50 tahun. Tersisa berapa? 13 tahun. Wes ukurannya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tobakannya kita itu di alam dunia ini, ukurannya adalah detik, 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 detik itu. Ya. Jadi tobakan antobak bertahap. Setelah masa habis, maka kemudian manusia diperintah Allah lagi pindah alam, ditinggalkan jasad ini di dunia, casing disposal. Apa disposal? Tubuh kita ini disposal dulu. Tubuh kita ini memang didesain, saya ulangi, tubuh kita ini memang didesain hanya sekali pakai. Nih, sekali pakai. Ya sudah, memang kita didesain sekali pakai. Jadi jangan berharap abadi. Weh, dikasih bedak anti aging. Tahu sama anti aging? Anti aging itu anti penuaan, anti keriput. Nanti keriput dikit suntik botok. Nanti biar nggak gelambir sedot lemak. Apa lagi? Gus. Apal. Apal deh orang-orang itu. Jadi mulai dari suntik botok, sedot lemak, krim anti aging, apalagi itu, oplas, operasi plastik, karena bibirnya kurang dindowerkan, karena janggutnya kurang nyatis dilincipkan, Korea menjadi pilihan. Aduh, sampean itu loh sadar, casing berupa jasad kita ini memang didesain Allah hanya sekali pakai. Yang namanya sekali pakai itu sejak bayi coer nangis, nanti itu ada habis masa pakainya. Kita itu punya out of date, apa? Kadaluwarsa. Bukan Pak Warso ya, kadaluwarsa. Kita itu punya tanggal kadaluwarsa. Sebentar. Dulur. Coba dicek itu. Di setiap botol minuman atau makanan, ya, atau obat, itu kan ada itu. Coba lihat itu, ada apa? Out of date atau tanggal kadaluwarsa. Ada itu. Coba sama cek. Isi ulang, Gus. Isi ulang apa segala macam. Itu ada kadaluwarsa. Lah kadaluwarsa atau out of date-nya itu, kalau sudah lepas dari itu, enggak boleh lagi dipakai, buyar nanti. Jadi racun itu. Sampean dan saya juga begitu. Kita ini punya kadaluwarsa. Kalau sudah 50 ke atas, sudah 60 ke atas, itu wis anggapan sudah mendekati apa? Kadaluwarsa. Ora usah kakean pola. Alah. Senam aerobik pada kemana. Wis nggak apa-apa kalau hanya sekedar menjaga kesehatan, nggak usah aneh-aneh tapi gaya-gaya sampai diupload barang. Olahraga ya tetap di lapangan, jalan sama istri, sama suami, lari-lari kecil. Saya menyarankan memang, ayo. Atau kalau nggak punya lapangan ya di rumah mumet, enak umaping 100 tak berdoa. Ya kan? Udah, lalu senam kesegaran jasmani, pakai gini-gini. Saya sarankan memang tiap pagi. Saya minimal tiap pagi itu 30 menit jalan kaki. Minimal itu ya. Sambil menghirup udara segar di bawah pohon. Oksigennya kalau pagi itu kan, pohon itu bagus ya. Menghasilkan oksigen yang banyak murni, bagus. Kemudian
bergerak, tapi jangan sambil mikir utang. Ya padha wae loro maneh. Jadi itu harus pikiran fresh itu pikiran fresh dulu. Karena badan sehat itu dari pikiran sehat. Juga jangan sambil mikir bisnis. Pada saat olahraga itu mikir pepohonan, mikir gitu-gitu. Nah, menjaga kesehatan penting. Tapi jangan dengan tujuan biar hidup selamanya. Nggak bisa. Kita itu ada kedaluwarsa. Tetap kita jaga kesehatan kita. Dengan bermain bulu tangkis, meskipun menangnya antar RT, nggak masalah. Yang penting sehat. Gitu loh. Ya. Nah, setelah itu dulur, sambil menjaga kesehatan, sambil bekerja keras, kita harus yakin ada tobakon selanjutnya. Apa? Alam barzah. Alam barzah adalah alam detention phase. Apa? Ketika kita di tahanan, di sel, menunggu penghakiman. Kita ini kan narapidana semua. Toh. Sebelum dibawa ke pengadilan, bukan narapidana ya, orang yang akan dilandrat itu mesti dimasukkan sel. Di situ akan diinterogasi oleh reserse. Siapa? Mungkar nakir. Tawanya inhamian. Di verbal apa? Di BAP ya di situ. Jadi selama di kuburan itu di alam barzah di BAP kita oleh siapa? Mungkar nakir. Nanti setelah BAP-nya lengkap, entah berapa ratus tahun bisa jadi tergantung amal kita. Kalau kita tidak terlalu banyak dosa, ya nggak banyak pertanyaan. Kalau kita sudah banyak sangu, ya nggak banyak pertanyaan. Tapi kalau manusia dosanya banyak, tidak pernah menghisap ketika di dunia masruro terus, seneng-seneng terus, lupa sangu, lupa istighfar, lupa ini. Pertanyaannya reserse mungkar nakir ya panjang. Mau sampean begitu? Ya jangan. Nah, setelah diperbal, berkas acara pemeriksaannya lengkap, kiamat datang. Maka tobakon bergerak lagi. Akan diserahkan oleh para malaikat itu, berkasnya itu ke pengadilan. Kita masuk hari kiamat adalah etape terakhir, final destination yang disebut alam akhirat. Jelas ya dulur ya. Begitu masa alam akhirat sudah tidak ada lagi jalan kembali. No way back. Tidak ada lagi jalan kembali. Kita di agama Islam tidak mengenal reinkarnasi, tidak mengenal kesempatan kedua, tidak ada. Begitu sudah balik ke akhirat, maka in qata'a amaluhu. Putus semua amalnya, tidak ada lagi kesempatan perbaikan. Sudah, kalau sudah di sana nangis dah. Senyum selamanya. Wes, pilihannya itu. Nah, 5 etape itulah yang menjadi siklus yang sudah ditetapkan Allah untuk kita. Sehingga di alam dunia inilah kesempatan kita untuk secara sadar mempersiapkan alam 2 selanjutnya ini. Yakni alam barzakh dan alam akhirat. Jelas gitu lho ya. Saya rasa itu kajian kita. Monggo kalau mau ada yang bertanya atau ingin menyampaikan sesuatu. Silakan. Izin Gus. Silakan. Gimana Australia, Bu Fat? Bu Dia, sehat semua? Ya, alhamdulillah. Musim apa di Australia? Sekarang masih musim gugur ya, mau masuk summer. Summer ya. Ya. Oke. Ya semua keluarga? Sehat, alhamdulillah semua sehat. Gimana Bu Dia? Kalau di Australia itu age is just a number. Nggih. Jadi kalau bule sih ya, seperti yang Gus bilang tadi,
life is just one time. It's just enjoy your life. Age is just a number. Gitu aja, Gus. Itu joke-nya Iya. sini aja sih. Ya memang benar Bu ya. Sampai saat ini kan memang kehidupan modern itu menuju semuanya berbasiskan angka. Semuanya berbasiskan angka. Kualitas itu selalu diukur dengan kuantitas, bukan sebaliknya. Makanya sekarang manusia juga sudah masuk ke angka-angka, bukan hanya sekedar umur, tapi manusia pun sekarang nama itu sudah nggak penting. Nama sudah diganti dengan apa? NIK. Ya kan? Nama sudah diganti dengan NIK sekarang. Duit sudah diganti dengan barcode. Ya kan? Sudah, nanti lama-lama manusia itu hanya berganti nomor aja. Nama kan bisa sama semua. Iya toh? Tapi kalau nomor dan barcode kan nggak sama. Nah, maka siapa namamu? Kamu siapa itu? Nanti bukan lagi kamu siapa, tapi kamu apa? Kamu berapa? Gitu. Nah ini juga ternyata secara quality juga begitu. Kamu dinilai dari berapa banyak harta yang kamu punya atau sekarang ini? Iya. Nah demikian pula umur. Umur just a number. Life is a number juga. Jadi umur itu hanya angka. Tetapi buat kita kan tidak. Buat kita itu umur itu adalah tentang pertanggungjawaban. Umur adalah tentang waktu kita mengumpulkan bekal. Kalau umur hanya sekedar angka, just live your life. Sudahlah jalani hidupmu. Hidup is just a once. Ini sekarang ini aja, udah ada lagi kehidupan nanti. Maka live your life atau jalani saja hidupmu. Itu akhirnya ya jalani berbasiskan standar manusia lagi nanti. Sehingga apa? Ya tidak hanya di Australia menurut saya Bu dia. Di seluruh negara di Eropa dan sekarang juga ke Indonesia. Konsep-konsep itu sudah memapar ke kita semua, bahkan anak-anak muda muslim pun sekarang sudah terpapar itu. Ya akibat dijauhkannya surau-surau dari kalbu manusia. Nah, sehingga kemarin saya sampaikan yang mendaca untuk ya yuk bikin Al-Kahfi untuk membentengi diri kita dan keluarga kita. Udah enggak ada lagi, guys. Benar itu. Karena itu ya, ayo kita balik bahwa kualitas itu tidak selalu ditentukan oleh kuantitas. Jadi life is not just a number, tapi life itu tentang how to be better. Bagaimana menjadi lebih baik. Cuma better is which the standard of Allah. Jadi standarnya itu standar Allah. Standarnya itu bukan standar of human being, bukan standar of passion of human being, hanya sekedar semangat atau keinginannya manusia, tetapi standarnya harus memakai standar of God. Nah, cuma manusia sekarang kepada Allah itu, yang pada Tuhan itu kan nganggapnya makin lama makin jauh. Itu. Sehingga apa yang disampaikan Budia tadi benar. Cuma sekarang ini tidak hanya di Australia, tetapi sudah merambat kemana-mana, bahkan ke desa-desa sudah. Ya, jadi ayo kembali kepada tujuan hidup kita, mencari ampunan dan ridho Allah. Ya memang akhirnya nanti menjadi kayak melawan arus ya. Melawan arus banget. Tapi ya bismillah. Kita jalani ya bismillah. Oke. Ada lagi silakan. Saya rasa cukup ya kajian kita pada pagi hari ini. Sudah waktunya jalan kerja. Akad ini ya? Akad ya, libur ya? Goes, Gus. Oh, goes. Siap. Goes. Kalau hospital nggak ada liburnya, Go. Sabtu Minggu ya tetap iya, kerja. kalau hospital nggak ada liburnya. Tanggalnya biru terus, Gus. Tanggalnya biru terus, nggak ada merahnya. Mboten. Iya, tapi birunya ya libur terus gitu ya. Tergantung definisi biru sama merah ini. Pokoknya semangat terus. Semangat terus lah buat kita juga. Ini rencananya juga insya Allah dalam pertengahan November ini mudah-mudahan Allah meridhoi itu buka di 2 cabang, insya Allah di Bondowoso
di keluarganya Pak Bahrul itu, lalu lanjut ke Sulawesi. Di Sulawesi. Yap. Sulawesinya di mana, Gus? Di Sulawesinya di apa kemarin Bulukumba. Oh, Okay. Itu ada keluarga yang sudah sejak tahun lalu itu ngecek banget agar segera diterima wakafnya. Nah, kalau saya itu kan kalau terima wakaf itu kan terima tanggung jawab tuh. Jadi nanti harus segera mewujudkan itu dalam bentuk bangunan baik masjid, sekolahan atau apa. Yang kedua juga segera mengisi dengan sumber daya manusianya, tenaganya. Lalu yang ketiga juga segera harus mengaktifkan kegiatannya biar segera menjadi jariah. Tiap sujud, tiap orang belajar di sana. Lalu segera kemudian juga operasionalnya dan seterusnya, sehingga menerima wakaf itu tidak hanya sekedar kemudian bergembira, tapi menghela nafas. Alhamdulillah. Gitu. Iya, makanya ini nanti ke apa Sulawesi ini nanti nggak tahu, saya pengen ngajak siapa ini nanti. Siapa yang ikut? Apakah Saya ikut ya, Gus. Ayo monggo di Sulawesi Bulukumba. Saya juga belum tahu. Saya ada Nanti keluarga di Bulukumba juga. Nggih, ada dua nanti. Satunya di Bulukumba, satunya Sulawesi Tengah itu mana? Itu Sulawesi Selatan ke Sulawesi Tengah juga ada. Jadi dua nanti tujuan, insya Allah tujuan saya di Sulawesi itu. Pokoknya antara Sulawesi itu sekitar 4 jam. Gitu. Oke. Ayo, siapa yang pengen punya pengalaman babat alat? Ayo ikut. Tanggal berapa, Gus? Ini sekarang tanggal berapa sekarang ini? 6 ya? 6, Gus. Insya Allah sekitar tanggal pekan depan itu loh, sekitar tanggal 12-an, insya Allah. Ke Bondowoso dulu, baru ke Sulawesi. Sudah, hidup itu dipakai gitu aja. Sekarang ngecek saldo. Cukup enggak untuk pesawat PP? Oh cukup, bismillah berangkat. Nanti pulang nyari lagi. Wah, mobil belum laku-laku. Ya, bahasan lain. Karena belum dilakukan. Ya sudah, sekarang jualan apa? HP. Oh ya sudah, sekarang ngamen. Tahu ngamen saya? Ngamen ya, ngelatih-ngelatih di mana. Nanti dapat gaji, bismillah, berangkat lagi. Itu aja itu. Ya, tengok saldo, ternyata banyak. Berangkat lagi, gitu. Saya ngampas, Gus. Makanya, Pak. Kalau Pak Bahrul kan harus pakai darat semua. Kalau kok Sulawesi pakai darat ya, gimana? Pakai darat ya, Pak Bahrul? Siap. Saya cari kapalnya kapan itu? Ada ya. Dari Surabaya ke Sulawesi yang mobil bisa masuk, ada ya? Ke Makassar, Ada, Gus. Makassar, Gus. Berapa Ngapal hari? bareng. Ya cuma 1 hari aja kok, 24 jam. Ngapal bareng, Pak. Kapal Lebih dekat daripada ke Kalimantan Timur, Gus. Oh gitu nggih. Iya. Nanti Mama. Kalimantan Timur itu 36 jam. Masya Allah. Anggap aja naik kapal pesiar, Gus. Oh gitu nggih. Naik kapal bareng, Pak Bahrul. Bismillah, siapa yang ikut? Ayo. Sampean loh, kalau nggak ikut yang kayak gitu-gitu loh, sampean itu dari rumah ke kerjaan, dari rumah ke kerjaan, nanti malam tidur, besok pagi BAP, berangkat kerja, dari akhir bulan dapat duit, tiap hari dapat duit, belanja kerja pulang, belanja kerja pulang. Dalam proses itu rambut memutih, kelopak berantung, ijuk-ijuk tua. Kok nggak berwarna blas loh hidup. Makanya wis ayo gini, sesuatu yang unpredictable. Saya kan belum tahu juga nih Sulawesi nih, belum tahu. Nanti di sana itu lokasinya di mana, masyarakatnya seperti apa, nanti bangun masjid maupun sekolahnya dari mana pulusnya, siapa yang saya taruh untuk berjuang di sana, kemudian kegiatannya nanti apa. Nah, from the zero, from the nothing to be everything. Nah, itu loh. Gitu-gitu itu loh yang hidup itu berwarna. Hidup kok diisi belek duit,
blonjo, jelek duit blonjo, jelek duit blonjo, mangan BAB. Ngono tok. Itu sudah kuno, Mas. Hidup itu ya tetap kita nyari duit, tetap, tapi jangan hanya gitu loh. Dipakai untuk sesuatu yang exciting gitu. Sesuatu yang unpredictable sehingga pikiran kita itu selalu terangsang untuk mendesain sesuatu yang baru, menghadapi tantangan-tantangan yang berbeda. Nah, tantangan kita selama ini itu kan manusia biasa kan tantangan pian jelek duit, ngono tak toh? Iya toh? Karena kan tantangan cuma satu itu. Iya toh? Tantangan gimana cari duit, apapun persoalannya, entah itu barang laku, kerjaan di kantor, intinya kan pokoknya itu toh. Bedanya sama corona, Pak. Makanya dirubah. Tantangannya yuk kita desain berubah. Itu loh. Itu kok ordinary. Jadi yang extraordinary. Sesuatu yang luar biasa. Bukan hanya biasa di luar. Ya. Saya rasa itu aja. Bismillah, nanti daftar saya. Siapa yang mau ikut jalan-jalan. Alhamdulillah kita tinggal minggu lalu. Dalam siratal mustaqim lah. Amin. Allahumma fil mu'minin. Amin. Allahumma tina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta. Amin. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu. Amin. Allahumma taqabbal bala wal waba wa Amin. ربنا نجنا ولا ننسى ربنا ولا تجعلنا في الظالمين اللهم ارفع درجاتنا ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومجاهدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر لي ولأخي ولأزواجي ولذريتنا ولأصحابنا ودعنا ربنا افرغ لنا الصبر وتوفنا مسلمين ربنا اقبل دعاء انك انت السميع العليم وانا ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. السلام عليكم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا